Jadi Bapak Ibu sekalian, program lingkungan hidup ini memang menjadi salah satu yang ditekankan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tadi Bapak Ibu sudah mendengar langsung dari Ketua Umum Tanfidiyah Nahdlatul Ulama. Dan karena itu memang ekspektasinya cukup besar kepada LPBI untuk segera menyusun atau merangkai langkah-langkah ke depannya seperti apa. Apalagi seperti sudah disampaikan sejak dari tadi pagi, Indonesia ini daerah yang rawan bencana, dan karena itu terutama bencana alam ya, bencana sosial juga sih. Tetapi bencana alam itu sebetulnya bisa menjadi penghancur atau bisa menjadi sahabat kita kalau kita memang siap untuk mengelolanya seperti tadi Prof. Oman sampaikan. Yang pertama begini, dalam mengelola perubahan, baik kita ingin mendorong perubahan ataupun merespons perubahan, itu ada 4 tingkat respons. Tingkat yang pertama itu adalah quick fix, itu kita bersikap reaktif. Kalau reaktif itu misalnya ketika terjadi bencana terus kita ujuk-ujuk ke sana gitu. Langsung pengumpulan pakaian bekas itu namanya reaktif begitu. Nah, seringkali reaktif ini kalau tidak dilandasi dengan pemahaman yang sangat kuat terhadap konteksnya, kita kemudian melakukan sesuatu sifatnya hanya quick fix saja. Gitu. Misalnya contohnya begini, bagaimana pengaruh perkembangan ultrakonservatisme agama di Indonesia kaitannya dengan penanggulangan atau respons bencana. Tadi Pak Deputi Pak Jarwansyah juga sepertinya bukan Pak Prof Agus ya, Prof Azza yang tadi sempat menyebutkan tentang ada konflik di wilayah bencana begitu terkait dengan pemahaman keagamaan. Kalau quick fix itu isinya kumpulkan para pemuka agama terus sampaikan bahwa tidak perlu ada seperti ini, ayo kita sama-sama Bhinneka Tunggal Ika saling menghormati bla 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 gitu. Itu bisa menyelesaikan persoalan pada saat itu, tetapi belum tentu bisa menyelesaikan persoalan dalam jangka panjang karena sikap penolakan terhadap agama yang berbeda ketika masuk ke dalam lokasi bencana ya. Dulu ketika bencana Merapi, karena saya tinggalnya di lereng Merapi, itu di Muntilan sempat ada satu desa, saya mendapatkan laporan langsung dari teman-teman NU di sana, tiba-tiba ada spanduk tidak menerima sumbangan dari agama selain Islam begitu. Itu kalau diselesaikan dan quick fix ya bisa selesai, tetapi dia akan berulang terus-menerus gitu. Itu kalau reaktif begitu. Lalu kemudian yang kedua kalau kita mau lebih dalam itu kita bekerja pada level mendesain kebijakan publik agar kebijakan publiknya sesuai dengan kebutuhan konteks yang kita tangani. Misalnya dalam penanggulangan bencana, apakah tersedia kebijakan-kebijakan publik yang memudahkan untuk kita merespons bencana itu sendiri. Tetapi rupanya ini nggak cukup. Jadi perubahan kebijakan publiknya kalau tidak diikuti dengan perubahan pola berpikirnya atau cara berpikirnya atau mental setnya atau dalam slide ini disebut rethinking, ini juga tidak akan bisa menyelesaikan harga yang sangat mahal yang harus kita hadapi dalam konteks penanggulangan bencana. Seperti tadi disampaikan oleh Prof. Oman. Prof. Oman mengatakan bahwa ini sebetulnya sudah dibahas cukup lama, tapi karena kita mental setnya itu tidak diberi ruang untuk didorong untuk melakukan transformasi mental set, maka kemudian pencegahan bencana dan mitigasi bencana itu barangkali belum cukup berhasil di Indonesia. Jadi kunci rethinking itu menjadi sangat penting, baik rethinking pada masyarakat maupun rethinking pada aparat negara yang harus memimpin delivery-nya dalam proses penanggulangan bencana ini. Dan yang terakhir itu regenerating, tadi Prof. Oman menggali dari sumber-sumber primer, itu namanya regenerating. Jadi karena itu akan sangat menentukan bagaimana perubahan pola pikir ini dapat dilangsungkan. Oke, itu bagian yang itu saja. Nah, saya sampaikan supaya teman-teman LPBI juga menyempatkan untuk melakukan proses transformasi mental set di dalam
penyusunan programnya, dan yang kedua melakukan transformasi mental set pada masyarakat terkait dengan penyiapan warga masyarakat untuk mitigasi bencana. Oke, sekarang mari kita balik ke kerangka kerja dan orientasi strategis dari PBNU. Yang pertama, arahan Ketua Umum PBNU terkait dengan program secara umum, ya. Yang ingin saya tekankan adalah Bapak Ibu sekalian fokus pada di sini ya, hikmah inklusif. Jadi semangat program kita adalah hikmah inklusif. Ini artinya kita memang melayani semua pihak, begitu ya. Dan kita bekerja sama dengan semua pihak. Tidak ada sekat-sekat yang tentu itu sekat-sekat yang membatasi. Bukan berarti tanpa batasan, sama seperti ukhuwah Islamiyah tidak bisa kita lakukan dengan ISIS. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah tentu terbatasi oleh Maqasidus Syariah. Jadi praktek-praktek yang tidak sesuai dengan Maqasidus Syariah ya tidak bisa kemudian kita masukkan dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. ISIS yang tentu melanggar perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hifdzun nafas itu tentu tidak bisa kita kategorikan untuk masuk dalam ukhuwah Islamiyah. Begitu juga ukhuwah watoniyah itu berarti kita melakukannya dengan kerangka konstitusi atau kerangka NKRI begitu dan seterusnya. Itu khidmah inklusif. Tapi intinya adalah kita bekerja sama dan kita melayani semua gitu ya. Lalu kemudian agenda PBNU itu sendiri kan ada 3, agenda internal, agenda nasional, dan agenda global. Nah, di dalam agenda internal itu ada konsolidasi dan integrasi organisasi NU. Itu ada konsolidasi organisasi, lalu kemudian konsolidasi aksi. Yang ini nanti di bagian belakang saya akan menunjukkan kaitannya apa dengan LPBI. Karena nanti ini kita bicara tentang konsolidasi organisasi dan konsolidasi program yang dimunculkan dalam gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, begitu. Nah, paradigma kita dalam bekerja di LPBI secara umum di PBNU itu adalah ini seruan ketum ya. Kata adalah kerja, kerja adalah hasil. Jadi tidak ada itu kerja-kerja yang sifatnya tidak ada hasilnya. Harus ketika kita merancang kerja itu harus jelas hasilnya apa yang ingin kita wujudkan. Lalu kemudian program kita harus mengacu pada agenda PBNU. Ya, agenda nasionalnya itu adalah penguatan khidmah NU dalam kehidupan bangsa. Jadi Pak Aza, kemudian Pak Jarwansyah, dan juga wakil dari KLHK yang masih ada, ini jelas bahwa NU itu diminta untuk hadir dalam kehidupan bangsa, bukan hanya mengurusi warga NU saja. Lalu agenda globalnya tadi, karena disebut juga tentang R20, peneguhan NU sebagai aktor global peradaban dunia itu juga menjadi fokus dari agenda PBNU. Kemudian yang ketiga, peningkatan kapasitas tata kelola program itu penting, peningkatan kesejahteraan jamaah juga penting, dan program dilaksanakan dengan pendekatan tematik terintegrasi. Jadi yang tadi disebutkan soal lazisnu dan segala macam itu kita akan gunakan pendekatan tematik terintegrasi. Nah, selain itu kita perlu melakukan penguatan manajemen setiap lembaga. Nah, ini yang nanti terkait dengan LPBI dari wilayah dan cabang. Ya, hal-hal ini menjadi perhatian yang harus difokuskan. Tentu lead-nya atau pemimpinnya adalah LPBI PBNU. Ya. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, program lingkungan hidup dan penanggulangan bencana di PBNU itu ditujukan pada 2 hal. Yang pertama, meningkatkan kapasitas jam'iyah dan jamaah NU dalam respons bencana. Kemudian yang kedua, meningkatkan kapasitas jam'iyah dan jamaah NU dalam khidmah respons perubahan iklim. Nah, ini diwujudkan dalam 6 strategi. Yang pertama, terkait dengan pengendalian perubahan iklim. Yang kedua, rehabilitasi hutan dan lahan, tadi sesuai dengan Pak Dirjen sampaikan. Lalu kemudian penurunan resiko bencana, lalu tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana (RR), lalu kemudian pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana dan penguatan jaringan dan kerjasama. Ini hal-hal yang kita harapkan akan menjadi arah dari program-program LPBI.
Dan ini tentu nanti diturunkan dalam berbagai program-program yang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program-program tersebut. Tapi saya ingin lompat saja karena ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengolahnya langsung melalui diskusi-diskusi dalam kelompok. Tetapi ini yang paling update ya, yang paling terkinikan, yaitu Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama. Di mana saya adalah penanggung jawab untuk programnya. Tadi disebutkan bahwa saya dikenal salah satunya sebagai penggerak untuk Gerakan Keluarga Maslahat. Nah, jadi saat ini PBNU memilih Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama sebagai gerakan yang tadi untuk mewadahi agenda konsolidasi organisasi maupun konsolidasi program. Jadi lingkungan Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang selama ini bekerja sendiri-sendiri, tadi pagi ya Ketum juga sudah menyampaikan, yang kita terbiasa untuk bekerja soliter atau bahasa awamnya itu adalah bekerja in silo gitu ya. Bekerja sendiri-sendiri itu sekarang diminta untuk bekerja secara terintegrasi. Karena itu kemudian basisnya tema. Jadi tematik terintegrasi. Temanya apa? Keluarga maslahat. Bentuknya pendekatannya gerakan. Gitu. Nah, kenapa keluarga maslahat? Karena keluarga ini adalah unit terkecil untuk kita bisa berkhidmah. Gitu. Ya, jadi Gerakan Keluarga Maslahat itu punya misi mewujudkan kemaslahatan keluarga Indonesia, khususnya keluarga NU, ingat ya tadi khidmah inklusif, dengan gerakan khidmah yang solid dan terintegrasi. Gitu. Nah, tujuannya ada dua. Yang pertama, kita ingin agar Jam'iyah Nahdlatul Ulama, baik lembaga banomnya, maupun tingkatan kedaerahannya, jadi wilayah, cabang, MWC, dan seterusnya, sampai ranting, itu belajar bekerja secara terkonsolidasi dan terintegrasi. Lalu kemudian yang kedua, kita mengeroyok isu keluarga karena isu keluarga adalah common issue atau isu bersama. Sebagian besar lembaga dan banom di NU punya program yang terkait dengan keluarga. Misalnya contohnya lembaga kesehatan itu tentu ada program-program yang terkait dengan kesehatan keluarga. Tadi Pak Jarwansa menyebutkan tentang Kagana, keluarga tanggap bencana, keluarga tangguh bencana. Nah, pendekatan berbasis keluarga ini membuat kemudian keluarga menjadi sasaran dari berbagai program, begitu. Nah, karena itulah ini kemudian digunakan sebagai ruang untuk belajar bekerja secara tematik bagi seluruh elemen Nahdlatul Ulama, baik lembaga, banom maupun terkait dengan kedaerahan. Karena itu lembaga LPBI juga diminta untuk melakukan proses konsolidasi ini, gitu ya. Kenapa? Karena ada 6 dimensi program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, yaitu relasi maslahat, lalu kemudian ada keluarga sejahtera, berarti terkait dengan kesejahteraannya. Ini Pak Aza, nanti program-programnya Kemensos nanti pasti terkait dengan keluarga sejahtera. Lalu kemudian ada keluarga sehat, ada keluarga terdidik. Kita punya target agar seluruh keluarga NU, anak-anaknya punya pendidikan minimal setara sekolah lanjutan tingkat atas. Walaupun memilih untuk mondok di pesantren salaf, itu kita harapkan selesai sampai kira-kiranya setara dengan SLTA. Nah, ini nanti saya yakin Pondok Pesantren Al-Hamidiyah bisa menjadi mitra utama juga ya kita dalam mengejar keluarga terdidik ini. Lalu kemudian ada keluarga moderat dan yang terakhir keluarga cinta alam. Nah, kalau keluarga cinta alam tentu leading sektornya gitu, sektor pemimpinnya itu adalah LPBI. Begitu. Jadi
eh, dengan demikian LPBI menjadi bagian dari gerakan keluarga, ya semua lembaga semua Banom sebetulnya bagian dari gerakan keluarga maslahat, tetapi karena ada dimensi cinta alam, maka LPBI diharapkan perannya itu jauh lebih besar begitu. Ini untuk keluarga cinta alam. Wakilnya di Satgasnas, jadi sudah ada Satgas Nasional Gerakan Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama ini, Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini, wakilnya nanti Mas Afan ya. Ini untuk keluarga cinta alam. Peta besarnya seperti ini. Ini jadi keluarga maslahat itu memang proyek raksasa begitu ya. Semua dimensi tadi dikelola bersama oleh apa namanya seluruh elemen NU Jamiyah untuk jamaah gitu. Nah, eh, Bapak Ibu yang berangkat nanti dari wilayah nanti bekerjanya dikoordinir oleh PWNU dan PCNU. Ya, kerjanya dikoordinir oleh PWNU dan PCNU. Tapi bekerjanya itu di tingkat tapak. Jadi tingkat desa, bukan ranting, tapi desa atau tingkat MWC. Gitu. Jadi desa atau MWC itu nanti pelaksanaan kegiatannya di situ, gitu ya. LPBI PCNU, LPBI PWNU itu nanti punya tugas masing-masing. Misalnya kalau peningkatan kapasitas kader itu nanti dilakukan di tingkat PC atau di tingkat PW begitu. Nanti bekerja bersama tentu di bawah koordinasi di bawah koordinasi PWNU atau PCNU. Tetapi akan ada satgas wilayah atau satgas cabang yang terdiri nanti dari 5 banom yang harus kerja di lapangan. Ya, 5 banomnya itu Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU itu kan yang sampai ranting ada gitu ya. Jadi nanti satgasnya terisi oleh apa namanya wakil-wakil dari 5 banom ini dengan PWNU atau PCNU tentu saja, dan ada tokoh masyarakat yang dilibatkan di sana gitu ya. Jadi ada satgas ini nanti bekerja di bawah Satgasnas, kerjanya itu memfasilitasi PWNU, PCNU, MWCNU dalam pelaksanaan program. Jadi program tetap dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang terkait, tetapi Satgas ini gunanya nanti untuk mendampingi, mengakselerasi, mengadvokasi gitu. Nanti kalau LPBI tingkat cabang misalnya itu tidak bisa berjalan dengan baik, itu Satgas akan turun tangan untuk mendampingi, bahkan kalau perlu nanti mengakselerasi gitu. Jadi karena itu penting perwakilan dari LPBI, PWNU yang hadir di sini untuk segera memastikan bahwa setiap cabangnya sudah ada LPBI. Gitu. Itu apa namanya pesan paling penting dalam rakor ini. Lalu kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa melihat di sini cinta alam, keluarga cinta alam itu satu, dia mampu mengelola sampah, lalu kemudian dia sadar energi. Jadi yang tadi terkait dengan SDGs itu ada di sini ya, responsible consumption dan production. Ini kita mengharapkan keluarga NU itu paham tentang tanggung jawabnya dia untuk memakmurkan bumi, itu salah satunya adalah dengan memelihara alam. Maka dari itu kalau di konsep keluarga maslahat An-Nahdliyah itu salah satu cirinya adalah hubbul bi'ah. Jadi bukan hanya hubbul watan minal iman, tetapi sekarang ini jadi hubbul bi'ah minal iman begitu. Ada dimasukkan juga hubul bi'ah itu sebagai bagian dari khidmah kita. Lalu kemudian kenapa begitu? Karena waktu kita membuat halakoh terakhir untuk keluarga maslahat, Rois Am waktu itu Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa hifdzul khomsa dalam maqasidus syariah itu perlu ditambah, diperlebar banyak ya. Nanti ada hifdzul amni wassalam, kemudian ada hifdzul bi'ah
gitu. Jadi perlindungan alam itu menjadi juga perlindungan yang sangat dasar dalam kehidupan kita. Nah, jadi keluarga NU itu dia perlu punya hubul bi'ah yang itu diwujudkan dalam kemampuan untuk mengolah sampah. Dia menyadari konsumsi apa namanya, dia sadar energi gitu ya, dan dia memelihara lingkungan hidup gitu, memelihara lingkungan di sekitarnya. Dan tentu perlu ditambahkan juga terkait dengan kesadaran akan apa resiko bencana. Begitu. Nah, karena itu dimensi program dalam keluarga cinta alam itu adalah kita ingin mendorong gerakan ke kebun keluarga, lalu kemudian bank sampah dan olah sampah. Bahkan kalau saya punya pengalaman pengembangan keluarga maslahat di Desa Panggung Harjo di Bantul, DIY itu ada program membuang sampah menjadi emas, gitu ya. Membuang sampah menjadi emas itu kerjasama. Waktu itu kami fasilitasi antara program literasi keuangan dengan program bank sampah dan dengan PT Pegadaian, di mana warga belajar cara mengolah sampah, lalu ketika mereka menjual sampah ke bank sampah di desa, karena bank sampahnya adalah BUMDes, maka kemudian pembayaran sampah yang dibeli itu tidak secara cash, tetapi diberikan dalam bentuk setoran tabungan emas di Pegadaian. Jadi kalau saya warga Panggung Harjo, saya memilah sampah, lalu saya menjual sampah itu ke bank sampah, saya tidak menerima uang cash, tapi saya dibayar dalam bentuk dibukakan rekening di PT Pegadaian, karena PT Pegadaian punya yang namanya tabungan emas, yang itu minimalnya itu senilai 0,01 gram emas gitu. Jadi dibayar rupiah, tapi saldonya emas. Jadi emas saya bertambah. Kalau nilai emasnya naik terus, harga emasnya naik terus, maka tabungan saya di PT Pegadaian itu juga naik terus begitu. Nah, itu inspirasi yang mungkin nanti teman-teman LPBI juga bisa mulai olah begitu. Lalu yang ketiga penanaman pohon, dan yang keempat ini sudah confirm kerjasama dengan setidaknya perguruan tinggi keagamaan negeri, akan ada insersi KKN. Jadi pendidikan lingkungan hidup itu akan dijadikan sebagai tema yang dimandatkan kepada mahasiswa KKN untuk lakukan di desa-desa di mana mereka nanti ditempatkan. Jadi pendidikan lingkungan hidup juga menjadi bagian dari program Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dari Kementerian Agama. Ini hal-hal yang terkait dengan program Keluarga Cinta Alam, dimensi program Keluarga Cinta Alam dalam Gerakan Keluarga Maslahat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau menyusun program dan melakukan konsolidasi LPBI, jangan lupa selalu mengacu pada kerangka kerja ini. Demikian saya akhiri di sini, Pak Ali Yusuf. Mohon maaf kalau agak panjang, tetapi menurut saya ini sangat penting supaya teman-teman nanti tidak salah arah dalam menyusun rencana konsolidasi organisasi LPBI Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.